Selamat pagi saudara-saudaraku dimanapun saudara berada. Salam sejahtera dari kami. Semoga damai sejahtera dan kasih Allah menyertai kita semua. Pada saudara-saudaraku yang suka bercocok tanam, hari ini saya akan berbagi suatu pengalaman ya. Terima kasih saudara sudah mengunjungi channel saya di channelnya Sutaryono Wong Bodo. Ini bukanlah tutorial tapi sekedar berbagi pengalaman untuk kita bersama. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara yang kurang menyukai, skip aja sejak sekarang. Saudara-saudara, saya mempunyai pengalaman ketika saya membeli sprayer elektrik ya. Ternyata sprayer elektrik yang saya beli dari sebuah toko online itu setelah sampai di rumah tidak fungsinya kurang maksimal. Harapan saya semula spray itu bisa menyedot air dari kolam ikan untuk saya siramkan ke seluruh tanaman saya ini. Ternyata menyedot dari ember pun tidak mau. Nah, oleh sebab itu saya harus lakukan modifikasi sebagai seperti yang saya tunjukkan ini. Ini adalah sprayer yang saya beli dari online ya. Kemudian karena ini tidak berfungsi secara maksimal, maka saya ujung inputnya saya masukkan ke dalam pompa manual yang saya beli, tapi juga sudah tidak baik karena sudah banyak yang bocor. Tujuannya apa? Untuk memfungsikan supaya air yang akan saya pompakan, maksudnya di sini adalah air nutrisi ya. Nutrisi ini bisa masuk ke dalam sprayer ini, sehingga ini saya pompa, mengalirlah ke inputnya ke sini. Kemudian kalau daya dorongnya bagus, lumayan bisa untuk nyepray 1,5 meter. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, seperti halnya hidup kita ya. Hidup kita adalah hidup yang supaya tubuh fisik kita ini bisa berfungsi secara optimal, maka kita harus berikan nutrisi yang cukup ya. Nutrisinya ya kita semua tahu, yaitu terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, asam amino ya, kemudian mineral-mineral yang lain, vitamin dan sebagainya ya. Tanaman kita pun juga kita berikan nutrisi setiap sesuai dengan kebutuhan, sama dengan kebutuhannya dengan manusia, kata orang pinter itu ya, sama, tetapi takarannya saja yang berbeda-beda ya. Kalau untuk tanaman itu dibutuhkan karbohidratnya berapa, nitrogennya berapa, kaliumnya berapa, dan seterusnya, sampai unsur-unsur hara yang lain itu tercukupi, itu mempunyai kecukupan yang beda-beda. Sama halnya rohani kita. Rohani kita supaya kita sehat, kita bisa merasakan kebahagiaan, kita bisa hidup bersama dengan tentram dan damai, itu kalau kita tercukupi oleh nutrisi rohani. Apa itu nutrisi rohani? Yaitu firman Allah yang memberikan kekuatan kepada rohani kita agar hidup kita lebih kuat ya, lebih kuat. Kita harus menyiapkan nutrisi sebaik-baiknya, yaitu firman Allah. Dan firman Allah itu sekaligus sebagai juga penangkal atau benteng tubuh kita, yaitu sebagai ketopong keselamatan rohani kita. Karena di dalam surat Filipi
pasal ke-6 itu disebutkan bahwa kita memerlukan firman Allah sebagai ketopong keselamatan kita dan untuk membentengi tubuh kita. Ya, dalam tanaman pun juga sama. Banyak penyakit-penyakit yang bisa menyerang di dalam tanaman kita semua. Ya, berbagai penyakit itu perlu kita antisipasi dengan berbagai berbagai zat. Ya, baik itu sebagai insektisida, pestisida, fungisida, atau sebagai nutrisi, itu kita berikan semua ya sesuai kebutuhan. Oleh sebab itu kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana memberikan nutrisi, salah satunya yang untuk melengkapi supaya tanaman ini mempunyai daya tahan yang kuat, tidak gampang terserang penyakit, kemudian merangsang suburnya buah dan bunga dan buah, seperti halnya tubuh kita. Supaya kita itu berbuah, maka kita terus dihidupi oleh firman Allah. Ya, firman Allah yang terus mendorong agar hidup kita itu bermanfaat, menjadi berkah bagi orang lain. Ya, bagaimana caranya saya menutrisi tanaman saya? Saya menggunakan sprayer yang sudah saya siapkan ini. Ini saya hubungkan dengan listrik sampai dari dalam rumah sana, dan di dalam tabung ini saya isikan booster, ya, booster yang saya buat sendiri dari dari telur sehingga dirubah menjadi asam amino. Kemudian saya berikan mineral berupa micin, ya, micin, dan airnya menggunakan air kolam. Jadilah ini booster PSB, yaitu bakteri fotosintesis, sehingga di dalamnya ini ada bakteri fotosintesis, tetapi saya fermentasi, saya tambahkan menggunakan molase sehingga mempunyai daya simpan yang kuat. Mari ikuti saya untuk mengaplikasikan bagaimana tanaman ini saya ya, ini mendekat tanamannya. Ya, ini bermanfaat untuk menyuburkan tanaman saya, sehingga harus saya semprot seperti ini sampai basah, karena ini berupa nutrisi. Tapi juga saya campurkan tadi, saya campurkan POC, pupuk organik cair, sehingga ini di bagian bawahnya harus saya semprotkan, karena melalui daun bagian bawah inilah tanaman ini menyerap nutrisinya. Ya, jadi kalau untuk menyemprotkan seperti itu. Ya, seperti inilah Bapak Ibu Saudara, saya semprotkan, saya mandikan seluruhnya. Ya, biar ini banyak bahan-bahan yang bisa dirasakan oleh tanaman ini. Dengan begini dia akan dapat nutrisi dengan lengkap. Tetapi kalau untuk booster yang sifatnya untuk nutrisi itu persyaratannya kita semprotkan sebelum jam 9 atau setelah jam 4 sore, ya. Karena apa? Karena kata orang pinter, ya, saya sih hanya menirukan tulisan-tulisan mereka. Si daun ini bisa aktif memasak daunnya itu menjelang hari, dan tapi menyerap nutrisinya ini di bagian bawah daun ini adalah
letaknya ya, sehingga diserap melalui ini, melalui stomata daun, nutrisi akan difotosintesis. Kalau pelajaran saya waktu SMP dulu itu disebutkan tanaman ini bagaimana berasimilasi, tapi untuk referensi yang sekarang itu namanya berfotosintesis. Sini ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara yang saya lakukan untuk membuat tanaman saya sehat. Seperti halnya tubuh kita jasmani sehat, itu diberi makanan, nutrisi yang lengkap. Kalau rohani kita supaya menjadi lebih sehat, maka harus kita makan dan kita hidupi. Firman Tuhan itu untuk menghidupi tubuh kita agar kehidupan kita itu bisa bermanfaat, menjadi berkah bagi orang lain. Demikian Bapak Ibu Saudara, terima kasih atas kunjungan saudara pada channel saya ini. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa channel saya itu bukan channel komersil, tetapi adalah untuk dokumentasi dalam kegiatan kami. Terima kasih, semoga Tuhan senantiasa melimpahkan berkah kepada kita sekalian, hidup damai dan sejahtera. Salam sehat, semoga tetap semangat. Terima kasih.